Baik, yang berikut sumber dan pendapatan dari Biro Perjalanan Wisata atau travel agent. Jadi ada beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari travel agent selain dari harga paket yang mereka jual. Jadi biasanya Biro Perjalanan Wisata travel agent pada saat dia menjual paket wisata, dia sudah ada kontrak dengan para supplier yang seperti sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya bahwa dia punya supplier yang bisa dia masukkan ke dalam dia punya paket wisata. Dia punya supplier itu seperti penerbangan, ada jasa transportasi bis, ada objek wisata, ada hotel, tempat penjualan souvenir dan lain sebagainya. Nah, uh, biasanya biasanya dari supplier-supplier itu yang bisa si travel agent itu dapat tipping atau dapat kontrak rate harga. Jadi contoh begini, contoh pendapatan yang bisa didapat dari pendapatan yang bisa didapat dari travel agent dari supplier itu, contoh supplier yang pertama itu dari hotel. Pada saat dia bawa tamu, dia mau jual paket wisata, contoh dia bawa tamu 50 orang. Dia pasti sudah punya kerjasama dengan hotel, biasa hotel yang bisa dia pakai. Dia akan melakukan kontrak. Biasanya tuh harga yang dia kasih bisa berupa persen, berapa persen, ataupun harga publish dengan harga harga kontrak, harga kontrak rate. Jadi contoh contoh begini nih. Biasanya si travel agent akan bermain harga dengan hotel yang mau dia bawa. Contoh saya mau bawa tamu 50 orang nih. Mau tidak dari pihak hotel kasih saya per orang itu 5% atau 10% dari harga 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 dia jual. Contoh satu kamar harganya 300.000, dia minta 10% dari tiap kamar. Kalau deal, mereka deal di situ, deal harga. Kalau 300.000, 10% berarti dia dapat 30.000. Tapi ada juga yang minta harga publish dengan harga kontrak. Contoh, harga publish hotel itu harganya 300.000. 300.000, si travel agent akan minta harga. Kalau harga publishnya 300.000, mau tidak kamu kasih saya harga dengan harga 275.000. Tapi saya bawa tamu 50 orang, kamu kasih saya harga uh, satu kamar itu 275.000. Biasanya kalau travel agent biasanya kalau hotel tidak mau, mereka pindah ke hotel yang lain. Tapi biasanya kalau mereka sudah dia sudah bawa tamu berulang kali ke itu hotel, si biro perjalanan wisata itu, si travel agent itu sudah bawa berulang kali ke itu hotel, itu pasti akan deal dapat harga di segitu. Ataupun mungkin bisa 20%, atau dia bisa minta harga publish 300, harga rate dengan biro itu bisa kasih harga 280. Jadi 20 itu kasih ke travel agent, eh, sisanya itu buat hotel. Jadi seperti itu. Itu harga. Jadi contoh kayak 4, dia bawa tamu 50 orang, berarti kamar yang dipakai itu bisa dapat 25 kamar. Jadi 25 kamar dikali dengan 20.000, itu dia punya keuntungan. Keuntungan yang bisa didapat dari travel agent. Dari hotel untuk travel agent. Yang berikut ada harga-harga yang lain tuh, contoh dari harga bis. Harga bis itu contoh dia hitung satu bis, ada harga bis itu kalau satu kali pakai 5 juta atau 3 juta, dia minta berapa persen, dapat berapa persen dari harga bis. Kalau 5 juta dia minta 10%, berarti dia bisa dapat 500.000. Jadi itu keuntungan yang bisa didapat travel agent. Jadi itu adalah harga kontrak dan harga publish, bisa mereka dapatkan. Ada juga dari objek-objek wisata. Nah, biasa juga ada dapat si guide itu, bisa juga dapat tipping. Guide itu dapat tipping dari contoh tempat penjualan souvenir. Kalau kita di contoh kayak di Bali itu, setiap kali kita masuk objek wisata, kita masuk jual beli barang di tempat penjualan souvenir itu, ada harga per item itu, ada berapa persen
fee untuk si guide. Contoh dia minta 10% dari setiap harga. Kalau harga barang 100.000 per item, itu ada 10% haknya si guide. Jadi kalau kita masuk belanja total pembelanjaan dalam satu grup yang si guide bawa 10 juta, berarti ada 1 juta harga untuk si guide. Itu dia pun keuntungan yang dapat. Dan juga masih banyak lagi. Contoh kayak maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan itu biasanya bekerja sama dengan travel agent yang sudah punya nama besar. Kalau yang baru mulai merintis 1 tahun 2 tahun itu belum bisa melakukan kontrak rate. Biasanya ada travel agent yang sudah besar. Kayak internasional punya itu Thomas Cook Tour and Travel. Biasanya mereka bisa kerjasama dengan para maskapai penerbangan. Mereka dapat harga berapa persen dari setiap kursi, ataukah dapat jual 10 kursi dapat fee 1 kursi, contoh seperti itu keuntungan yang didapat. Jadi contoh kalau mereka dapat jual 10 kursi, berarti 1 kursi fee untuk si travel agent. Kalau harga per tiketnya 1 juta, berarti 1 juta itu untuk si travel agent itu. Atau mungkin mereka bisa main di harga publish dengan harga kontrak rate seperti itu. Jadi itu contoh-contoh keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Jadi kalau kayak di Bali itu sangat sangat manajemen sudah lumayan sangat-sangat luar biasa bagus. Jadi setiap biro perjalanan itu punya keuntungan sendiri-sendiri, dan si tour guide itu juga punya tipping sendiri-sendiri. Beda kalau kita di Kupang lu mau berapa banyak pun tetap harga sama, tidak ada harga kontrak rate dan lain sebagainya. Karena kita banyak travel agent ini di Kupang belum banyak yang bikin paket seperti itu. Banyak objek juga belum tertata bagus seperti itu. Jadi itulah keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari keuntungan-keuntungan yang bisa didapat biro perjalanan wisata atau travel agent dari para supplier. Jadi biasanya mereka antara biro perjalanan wisata dengan si para supplier ini, mereka sama-sama jaga hubungan baik. Jadi pada saat mereka punya tamu, si travel agent ini bawa mereka pun tamu kayak ke contoh ke restoran, itu si dari pihak restoran juga harus servis dengan baik, tidak boleh mengecewakan para tamu. Contoh keuntungan yang bisa didapat di resto juga sama. Kayak nanti saya bawa tamu saya bawa tamu ke resto, saya bawa 50 orang. Nanti saya tawar-menawar dengan para resto nih. Harga jual per porsi berapa? Kalau mereka 1 porsi 15.000, kita akan dari travel agent akan menawarkan harga mau berapa persen, atau mau harga kontrak rate. Kalau harga 15.000, mau tidak kamu jual dengan saya harga 12.000. Jadi 3.000 itu keuntungan untuk saya travel agent, 12.000 itu milik kamu restoran. Jadi biasanya deal-dealan harga itu seperti itu. Jadi bisa kebayang kalau kita bawa tamu, kita punya keuntungan 3.000 per porsi, kita bawa 50 orang. Itu dia punya keuntungan per 1 kali makan. Itu belum pagi belum siang, atau belum siang belum malam, belum berapa hari diatur. Nah itu keuntungan yang bisa didapat dari biro perjalanan wisata.